pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerangka konseptual akuntansi keuangan. Nah, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu saja latar belakang kenapa kita memerlukan kerangka konseptual keuangan, kerangka konseptual akuntansi keuangan, kemudian kita akan mempelajari yang ada di segitiga ini. Jadi, yang pertama adalah level pertama, jadi ada 3 level. Ada first level, second level, dan third level. Di level pertama, kita akan belajar tentang tujuan dari kerangka konseptual akuntansi keuangan. Kenapa sih kita itu membutuhkan laporan keuangan? Kenapa kita itu butuh akuntansi? Kemudian di level kedua, ada 2 hal yang mau kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kualitatif informasi yang kita sampaikan dalam akuntansi, dan apa saja sih yang kita laporkan di laporan keuangan tersebut. Nah, baru yang ketiga, di sini kita belajar tentang bagaimana kita mengimplementasikan akuntansi tersebut. Jadi kita belajar tentang asumsi, belajar tentang prinsip, dan belajar tentang batasan atau constraint. Kita mulai dulu saja dengan latar belakang kenapa sih kita itu membutuhkan kerangka konseptual akuntansi keuangan. Yang kita tahu, akuntansi itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi di dunia ini terdapat 2 badan pembuat standar yang lumayan terkenal di kalangan para akuntan. Itu ada 2, jadi produk yang dihasilkan itu ada IFRS, dan yang kedua ada GAAP. IFRS International Financial Reporting Standard itu diterbitkan oleh IASB, International Accounting Standard Board, dan di sini digunakan oleh ratusan negara di dunia. Kemudian yang kedua GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, dan ini diterbitkan oleh FASB. Nah, GAAP ini digunakannya oleh Amerika Serikat. Nah, agar standar yang mereka hasilkan itu konsisten dari waktu ke waktu, tentu saja dia butuh sebuah kerangka. Seperti halnya kita lagi mau nulis karangan nih. Nah, supaya nanti itu jelas mau ke arah mana kita itu menceritakan apa saja yang ada di karangan tersebut, kita kan biasanya bikin konsep atau kerangkanya terlebih dahulu. Begitu juga standar akuntansi. Oleh karena itu, di sini apa tujuan dari kerangka konseptual? Menyediakan konsep yang melandasi pelaporan keuangan. Nah, mengapa konseptual framework itu penting? Salah satunya sudah pernah saya sampaikan, memungkinkan pembuat aturan IASB ataupun FASB itu menerbitkan standar yang lebih berguna dan pernyataan yang konsisten sepanjang waktu. Jadi lebih ke supaya lebih konsisten dari waktu ke waktu. Jadi dasarnya itu sudah harus kuat. Apalagi akuntansi itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua adalah karena kebutuhan akuntan untuk bertindak lebih cepat menyelesaikan masalah baru. Jadi terkait dengan penyelesaian masalah baru oleh akuntan. Nah, kenapa ini penting? Karena tadi yang saya bilang, akuntansi itu kan selalu berkembang dan kadang muncul masalah-masalah baru yang memang belum dijelaskan di standar akuntansi yang sudah ada. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Ya bisa kita lihat di kerangka konseptual. Nah, kembali lagi ke yang sebelumnya. Apa sih tujuan dari kita itu melaporkan membuat laporan keuangan atau tujuan dari akuntansi itu? Jadi yang pertama adalah menyediakan informasi tentang entitas yang dilaporkan tadi. Informasinya itu untuk siapa saja, jadi untuk investor maupun untuk pihak-pihak yang meminjamkan kita uang. Jadi pihak-pihak yang memberi kita pinjaman, seperti itu. Investornya itu bisa yang present atau yang memang sudah invest sekarang maupun yang potensial. Jadi intinya untuk menyediakan informasi.
Nah, berarti kan ini terkait dengan investasi yang mau dilakukan oleh investor maupun oleh orang yang mau meminjami kita dana. Nah, informasi tersebut tentu saja tidak sembarang informasi. Nah, makanya di sini juga dijelaskan bagaimana sih karakter yang menjelaskan tentang informasi yang berkualitas itu seperti apa. Jadi tentang karakteristik kualitatif. Di sini masih dibagi lagi menjadi dua. Jadi ada yang kualitasnya itu fundamental, ada yang kualitasnya itu enhancing. Jadi kalau meningkatkan kualitas sifatnya. Jadi kalau ada enhancing kualitas ini berarti lebih bagus lagi. Tapi kalau yang fundamental itu beneran yang pokok seperti itu. Nah, apa saja informasi yang disediakan itu? Unsur-unsurnya ada apa saja? Nah, yang dilaporkan di laporan keuangan ada 5 hal. Ada aset, liabilitas, ekuitas, kemudian penghasilan, dan beban. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, setelah itu kita nanti di level ketiga ini ada pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan. Jadi di sini kita belajar tentang asumsi, ada economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, accrual. Kemudian ada prinsip-prinsip, ada measurement atau pengukuran, recognition atau pengakuan. Itu ada dua, baik itu revenue maupun expense, dan pengungkapan. Pengungkapannya itu nanti full disclosure. Nah, tentu saja dalam menyediakan informasi tadi, kita ada batasan. Jadi batasannya itu adalah cost atau biaya. Jadi sudah kita bahas. Kemudian tadi ada 3 level juga sudah kita bahas. Level pertama tentang tujuan pelaporan keuangan. Level kedua tentang karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Level ketiga tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, di sini dijelaskan satu persatu. Sama seperti tadi ya. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang keuangan. Jadi untuk investor maupun peminjam, itu juga istilahnya kreditur ya. Tentang ini dalam membuat keputusan tentang menyediakan sumber dana. Jadi kan ceritanya investor maupun peminjam kan harus mempertimbangkan beberapa hal nih untuk ngasih duit ke perusahaan. Itu pertimbangannya dari mana? Dari informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Informasinya bisa dilihat di mana? Di laporan keuangannya. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Nah, informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sifatnya umum ya. Jadi sama aja buat investor, buat peminjam itu laporannya juga sama. Ini yang general purpose. Nah, di sini juga ada asumsi bahwa pengguna laporan keuangan, jadi orang-orang yang membutuhkan informasi keuangan tadi, itu tuh memang harus mempunyai pengetahuan yang memadai. Tentang apa? Tentang akuntansi dan tentang bisnis secara umum. Jadi kalau misalnya nih, orang nggak pernah belajar akuntansi, nggak pernah belajar bisnis, ya pasti nggak paham apa itu laporan laba rugi, apa itu neraca, apa itu aset, modal, itu nggak paham. Makanya di sini ada asumsi bahwa orang-orang yang membaca laporan keuangan itu adalah yang memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan bisnis. Nah, kita masuk ke level kedua. Menurut IASB tadi adalah lembaga yang menerbitkan IFRS. Ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan antara yang baik dan yang kurang berguna. Nah, apa saja itu? Ini ya tadi. Yang pertama adalah yang fundamental atau yang pokok, dan yang kedua yang sifatnya itu meningkatkan. Untuk yang fundamental itu masih dibagi lagi jadi dua. Jadi ada relevan dan ada faithful representation atau representasi tepat. Relevan masih dibagi lagi jadi 3. Jadi ada predictive value,
confirmatory value, dan materialitas. Kemudian terkait dengan representasi tepat masih ada completeness, neutrality, dan free from error. Nah, ini yang biru-biru ini adalah kualitas yang meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jadi ada comparability, verifiability, kemudian timeliness, dan understandability. Lanjut, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakteristik yang fundamental, yaitu yang relevan. Apa itu relevan? Ketika informasi itu relevan, informasi tersebut mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Intinya adalah informasi ketika dia itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan, berarti informasinya itu relevan. Nah, ini ada 3 kriteria informasi itu relevan. Yang pertama, dia mengandung nilai prediktif. Jadi, nilai tersebut tuh sebagai input untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor. Untuk apa? Untuk membentuk harapan tentang masa depan. Untuk membentuk harapan tentang masa depan. Jadi, kalau misal investor itu mau berinvestasi, dia pasti melihat laporan keuangan yang sudah ada, seperti itu. Jadi, kira-kira dengan laporan keuangan seperti ini, prospek perusahaan itu seperti apa? Apakah perusahaannya akan makin baik, labanya akan makin meningkat, atau sebaliknya? Jadi ketika apa yang dilaporkan di laporan keuangan tadi itu bisa menjadi dasar untuk membentuk harapan, berarti dia mengandung nilai prediktif yang nanti bisa membuat informasinya itu relevan. Nah, temannya predictive value adalah confirmatory value. Berarti apa yang tadi telah kita prediksikan, nah itu bisa kita cek juga nih. Jadi, confirmatory value itu informasi yang relevan, itu juga membantu pengguna untuk mengonfirmasi dan memastikan harapan yang sudah mereka bentuk. Jadi misalnya tadi nih, investor itu melihat laporan keuangan perusahaan. Terus dia mungkin perusahaan ini di tahun-tahun mendatang akan menghasilkan keuntungan yang meningkat. Nah, terus di tahun selanjutnya kita lihat nih laporan keuangannya apakah benar labanya itu meningkat atau malah sebaliknya. Jadi ketika informasi tersebut itu bisa mengonfirmasi atau memastikan dan juga memperbaiki harapan sebelumnya, berarti sifatnya adalah confirmatory value dan relevan. Nah, yang sering ditekankan di sini itu adalah konsep materialitas. Berarti informasi itu material jika ketika kita itu melewatkannya atau salah mencatat atau intinya itu tidak dihitung, dan itu ternyata bisa mempengaruhi keputusan. Misalnya nih, ada penjualan 500 juta yang tidak tercatat. Kemudian kayak penjualan total di tahun tersebut itu 2 miliar. Berarti 500 juta dari 2 miliar berarti kan itu material. Ketika ada penjualan yang tidak tercatat tapi cuma 100 ribu dibandingkan dengan 2 miliar. Berarti kan ketika nggak sengaja tidak tercatat yang tadi 500 ribu tadi misalnya, nah berarti kan itu tidak material. Beda dengan yang 500 juta tadi. Nah, selanjutnya kita mempelajari kualitas fundamental yang kedua, yaitu representasi tepat. Jadi, maksudnya adalah pelaporan keuangan itu adalah sesuai dengan yang sesungguhnya. Jadi, berarti bilangan dan deskripsi yang disajikan harus sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ada 3 kriterianya di sini. Yang pertama itu completeness, netral, dan free from error. Completeness berarti kan lengkap ya, jadi informasi yang dibutuhkan, nah berarti di situ ada.
Itu ya. Kemudian netral berarti tidak memihak, jadi tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Jadi perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung atau memihak satu pihak yang berkepentingan atas yang lain. Jadi kalau misal perusahaannya rugi, ya rugi. Kalau perusahaannya untung, ya harus melaporkan untung, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah free from error. Bebas dari kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan atau kelalaian yang mendeskripsikan fenomena dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya. Nah, intinya ya bebas dari kesalahan ya. Dan di sini tuh maksud bebas dari kesalahan adalah kesalahan yang material. Jadi seperti tadi, kalau ada penjualan nih 500.000 yang nggak kecatat dari 2 miliar, nah itu juga nggak masalah sebenarnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kualitas peningkat, karakteristik kualitatif yang peningkat. Jadi, kalau ada ini berarti informasi keuangannya itu semakin bagus. Nah, yang pertama comparability berarti kan ya dapat dibandingkan gitu ya. Informasi yang diukur dan dilaporkan itu dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda. Jadi intinya cara melaporkannya itu sama. Ya, diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Nah, di sini ada penjelasannya. Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan. Nah, mungkin yang ditekankan di sini itu perbedaan antara konsistensi dan keterbandingan. Kalau konsistensi itu dia menggunakan metode yang sama untuk pos-pos yang sama, baik itu antar periode maupun antar entitas. Mirip-mirip sih, jadi keterbandingan itu adalah tujuan, sedangkan konsisten itu adalah seperti alat untuk membantu mencapai tujuan. Nah, komparabilitas itu bisa dilihat secara vertikal maupun secara horizontal ya. Kalau untuk vertikal berarti dia itu terkait dengan antar perusahaan. Jadi membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian kalau untuk horizontal berarti perlakuan akuntansi yang sama, tapi ini untuk kejadian serupa dari periode ke periode. Jadi intinya yang vertikal itu antar entitas, horizontal antar periode. Keterbandingan tadi adalah sebuah tujuan, konsistensi itu adalah cara mencapai tujuan. Jadi yang ditekankan di sini karakteristik kualitatifnya itu yang keterbandingannya atau comparability-nya. Yang kedua itu verifiability atau intinya dapat diuji. Berarti kalau ada orang lain yang menggunakan metode yang sama, berarti hasilnya harus sama. Seperti itu aja sih sederhananya. Lanjut yang ketiga, timeline. Itu adalah tepat waktu. Jadi informasinya itu tersedia untuk user atau pengguna tepat waktu ya, di waktu yang tepat sebelum kehilangan kapasitas. Seperti itu. Jadi kayak kalau kita mau invest tahun ini, tahun 2020 nih, ya kita paling kan lihatnya yang laporan keuangan 2019. Jadi kalau misalnya yang 2019 itu kok masih belum bisa dibuat, belum ada, ya berarti itu informasi keuangannya tidak tepat waktu. Understandability berarti kan dapat dipahami ya, keterpahaman, kualitas informasi yang memungkinkan pengguna yang memiliki pengetahuan memadai itu melihat signifikansinya. Jadi di sini tetap ada asumsi yang di awal tadi. Jadi laporan keuangan itu untuk pengguna yang memang mengetahui dasar-dasar akuntansi dan bisnis. Jadi kalau misalnya anak SD diminta lihat laporan keuangan ya belum paham. Terus user tadi kan dapat melihat signifikansinya. Kayak oh ternyata laba tahun kemarin sekian, tahun ini sekian. Berarti ada peningkatan atau ada penurunan. Jadi dia bisa melihat, bisa paham maksud laporan keuangan itu seperti apa.
tujuan sudah, kemudian karakteristik kualitatif baik yang fundamental dan enhancing qualities juga sudah. Lanjut ke elemen-elemen. Yang pertama adalah aset. Apa pengertian aset? Di sini ada 3 hal yang pokok sih. Jadi yang pertama itu sumber daya yang dikuasai entitas, akibat dari peristiwa masa lalu, dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan. Kemudian di sini aset itu contohnya banyak ya, nanti dibagi jadi aset yang lancar, ada juga aset yang tetap, yang non current, tidak lancar. Tidak lancar tadi masih dibagi jadi banyak, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud, dan masih banyak lagi. Terus kalau contoh dari aset lancar, yang paling gampang kan ada kas, kemudian ada persediaan, ada beban dibayar di muka, banyak. Aset tetap peralatan, tanah, bangunan, seperti itu adalah contoh dari aset. Lanjut ke yang kedua adalah liabilitas. Jadi kalau di PSAK namanya liabilitas, intinya dia adalah kewajiban masa kini dari entitas, dan dia sama seperti aset tadi adalah peristiwa masa lalu, timbulnya dari peristiwa masa lalu. Kalau aset itu diharapkan dapat memberikan manfaat, kalau liabilitas dia mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi sumber dayanya keluar kalau misal dia liabilitas. Contoh dari liabilitas juga biasanya dibagi jadi 2, ada yang lancar sama yang tidak lancar. Nanti kita belajar secara detail, ada satu bab tersendiri. Kalau contoh-contohnya ada accounts payable, utang biasa, ada notes payable, dan ada banyak sih, ada utang gaji, itu juga termasuk liabilitas. Nah, ekuitas itu kalau di standar ya penjelasannya, definisinya itu adalah hak residual atas aset dikurangi liabilitas. Jadi kalau kita lihat persamaan dasar akuntansi, aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset tadi sudah ada definisinya, liabilitas ada definisinya, ya berarti ekuitas itu sisa dari aset dikurangi dengan liabilitas. Lanjut ke income. Income kalau di PSAK bahasanya adalah penghasilan. Di sini hal-hal pokoknya adalah ada peningkatan manfaat ekonomi. Kemudian bentuknya bisa macam-macam, bisa arus masuk atau peningkatan aset, penurunan kewajiban. Nah, hal-hal tersebut itu menimbulkan peningkatan ekuitas. Jadi balik ke persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Berarti penghasilan itu sesuatu yang meningkatkan, ini ya, tadi bentuknya bisa peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau penurunan kewajiban. Berarti efek ke ekuitasnya adalah meningkat. Tapi di sini ada pengecualian selain yang terkait dengan kontribusi dari pemilik. Jadi kalau ada pemilik modal yang setor atau dalam perusahaan yang besar itu ada penerbitan saham, itu bukan penghasilan. Kemudian lanjut ke beban. Sebelumnya ada penjelasan lebih lanjut tentang penghasilan atau income. Penghasilan itu dibagi jadi 2 dulu. Jadi ada pendapatan dan ada keuntungan. Jadi pendapatannya itu revenue, keuntungannya itu bahasa Inggrisnya gains. Apa bedanya? Intinya kalau pendapatan itu dia dari aktivitas yang biasa. Jadi kalau ada perusahaan yang menghasilkan jasa, ya berarti service revenue. Kemudian ada perusahaan dagang, ya berarti sales revenue. Bisa juga dari bunga, boleh dari dividen, royalti, sewa. Sewa berarti ada rent revenue. Nah, yang kedua adalah keuntungan atau gain. Itu tuh bisa timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa.
Paling gampangnya itu ada gain on sale atau keuntungan dari penjualan. Biasanya sih yang sering dijual-jual itu aset tetap. Jadi misalnya gain on sale of equipment seperti itu. Baru sekarang ke beban. Ini definisinya kebalikan dari penghasilan tadi. Jadi manfaat ekonominya sekarang mengalami penurunan, bentuknya itu arus keluar atau pengurangan aset. Bisa juga timbulnya kewajiban. Nah, ini mengakibatkan ekuitasnya itu menurun, seperti yang kita gambarkan tadi ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ketika asetnya itu turun, liabilitasnya naik, maka ekuitasnya akan turun. Nah, tapi di sini ada pengecualian juga ya, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik. Karena kalau misal ada dividen yang dibagikan atau ada withdrawal, kalau misal perusahaannya itu perseorangan, jadi pemiliknya ngambil duit, kan bisa mengakibatkan ekuitasnya turun tuh, tapi itu bukan beban. Nah, ini juga dibagi jadi dua. Ada kerugian atau loss, dan ada beban itu sendiri, yaitu expense. Definisinya juga mirip-mirip. Beban itu aktivitas yang biasa. Kemudian ya bentuknya bisa arus keluar atau berkurangnya aset, kas, setara kas, persediaan atas tetap. Jadi misalnya aja ada beban gaji. Kemudian ada atau beban pegawai ya, kemudian ada beban listrik, nah itu adalah beban. Kemudian yang kerugian atau loss tadi adalah mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas yang biasa. Berarti kebalikan dari yang tadi ya, kalau tadi loss on sale, tadi gain on sale, sekarang loss on sale of equipment atau of apa. Biasanya penjualan aset tetap. Lanjut ke level yang ketiga. Sekarang tentang konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, di sini ada 3 hal yang dibahas. Ada asumsi, ada prinsip, dan ada batasan. Jadi, bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Kalau di PSAK, di asumsi itu cuma ada asumsi dasar, yaitu going concern. Tapi di ini yang kita pelajari, konseptual framework yang kita pelajari di sini dari tadi itu adalah konseptual dari IFRS dengan bukunya yaitu buku Kisuk. Nah, di sini kita belajar tentang asumsi-asumsi. Yang pertama tentang economic entity atau kesatuan usaha. Jadi, perusahaan itu menjaga aktivitasnya terpisah dari pemilik dan unit bisnis lainnya. Sederhananya aja kita punya usaha laundry nih. Jadi usaha laundry pencatatan keuangannya harus kita pisah dari pencatatan uang kita pribadi. Jadi kalau kita ngambil duit dari laundry, ya tulis aja sebagai prepay atau withdrawal, bukan sebagai beban gitu. Kalau kita punya banyak usaha, punya laundry, kemudian punya warung, tadi harus dipisah. Jadi laundrynya sendiri, warungnya sendiri. Lanjut, yang kedua adalah going concern. Perusahaan itu kita asumsikan punya umur yang panjang, jadi kita nggak boleh nih punya usaha terus kayaknya aku mau punya usaha tapi 1 tahun lagi mau tutup. Nah, itu nggak boleh pakai standar akuntansi, karena kalau standar akuntansi kita prinsipnya punya umur yang panjang untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Nah, implikasi dari going concern ini biasanya ada istilah depresiasi atau penyusutan. Jadi aset yang kita beli sekarang itu kan awalnya kita catat sebagai aset tetap. Pembebanannya kan dialokasikannya bisa per periode lah. Jadi misal 5 tahun, kalau kita pakai garis lurus kan tinggal dibagi 5. Nah, berarti kan tadi kita mikirnya memang perusahaannya akan tetap ada di 5 tahun dan tahun-tahun mendatang. Jadi kita tuh boleh di tahun ini cuma mengakui beban 1/5-nya. Seperti itu. Karena kita sadar bahwa di tahun-tahun ke depan perusahaan kita masih tetap ada. Dan beberapa penerapannya ada juga pengkategorian piutang maupun aset itu jadi yang lancar maupun tidak lancar. Lanjut ke asumsi yang ketiga, itu adalah monetary unit. Jadi apa yang kita catat itu berdasarkan rupiah kalau di Indonesia. Jadi
Apa yang kita laporkan adalah transaksi-transaksi yang memiliki substansi ekonomis yang bisa kita nilai dengan uang. Kemudian periodicity, itu kita ngelaporinya kan nggak yang kita catat terus tanpa kita laporkan kan, bukan, tapi kita laporkan setiap periode tertentu, misalnya bisa bulanan, triwulan, tahunan, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas ekonominya itu dibagi-bagi. Nah, yang lumayan penting adalah basis akrual ini. Jadi pencatatan transaksi itu bukan berdasarkan cash basis. Kalau cash basis kan berdasarkan arus kas masuk atau kas keluar. Tapi di sini di mana hal itu tuh terjadi. Jadi ketika ada substansi ekonomisnya. Misalnya dia dapat pendapatan sewa, tapi masih untuk 1 tahun mendatang. Kalau accrual basis ya kita nyatetnya cash pada unearned rent revenue atau pendapatan sewa diterima di muka. Jadi nggak langsung yang cash pada rent revenue. Nah, ini biasanya kita kan pakainya yang ini. Nah, nanti baru kita sesuaikan nih. Kita sesuaikan di akhir periode, itu jadinya unearned rent revenue. Unearned rent pada rent revenue. Seperti itu. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita ngakuin semuanya itu menjadi pendapatan. Jadi awalnya nyatetnya sebagai kewajiban dulu, baru kalau memang sudah berjalannya waktu dia boleh mengakui pendapatan, baru disesuaikan. Seperti itu. Lanjut ke prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada pengukuran atau measurement. Jadi karena kita mempelajarinya itu IFRS dan sumber bukunya. Kalau IASB itu boleh milih ya, pihak yang menerbitkan IFRS tadi mau menggunakan historical cost atau fair value. Tapi untuk GAAP itu kalau tidak boleh, itu dibatasi penggunaan fair value-nya. Jadi biasanya kalau GAAP pakainya historical, tapi kalau IFRS boleh pakai dua-duanya. Di sini harga akuisisi atau perolehan di awal dulunya berapa. Kalau misal fair value itu harga wajar ya. Jadi harga yang akan diterima untuk menjual aset. Jadi kira-kira kalau aset kita jual sekarang itu kita dapat imbalannya berapa. Atau kalau untuk liabilitas, harga yang dibayar untuk mentransfer kewajiban pada tanggal pengukuran. Nah, di sini ada tingkatan kewajaran nilai yang bisa digunakan, prioritasnya itu yang mana. Level pertama nih, yang paling objektif. Paling bagus ya berarti. Di sini tuh memang ada quote price-nya. Jadi memang ada harga pasar dan pasarnya itu secara aktif masih ada gitu ya. Ada secara aktif. Contoh yang paling gampang aja, harga saham di pasar modal. Jadi pasarnya aktif, harga sahamnya juga ada. Kalau level yang kedua di sini ya tengah-tengah ya lah antara subjektif sama objektif. Di sini tuh harganya tidak ada, tapi di sini masih bisa kita amati lah. Misalnya aja ada komputer nih, komputernya itu udah nggak diperjualbelikan, jadi nggak tahu nih harga di pasaran berapa. Tapi kita bisa lihat komputer lain dengan spesifikasi yang sama, seperti itu. Kemudian level 3 itu yang paling subjektif ya. Jadi kurang terpercaya, memang tidak bisa diobservasi, tidak bisa diamati. Nah, itu contohnya aja data yang dimiliki oleh perusahaan. Kan datanya yang punya juga cuma dia kan, yang lain nggak punya, jadi nggak bisa dibandingkan sama yang lain. Lanjut, tadi sudah pengukuran, sekarang adalah pengakuan. Ada dua sebenarnya. Yang pertama kali kita pelajari adalah pengakuan pendapatan. Nah, ini ada satu bab tersendiri untuk membahas ini. Jadi kita cuma belajar tentang dasarnya. Kira-kira bagaimana kita mengakui pendapatan, itu diakui ketika kewajiban kinerja atau performance obligation itu sudah dilakukan. Jadi ini ya, perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana
kewajiban kinerja itu sudah dipenuhi. Nanti ada 5 langkah untuk menentukan pengakuan pendapatan ini. Misalnya aja Airbus menandatangani kontrak menjual pesawat. Berapa? 100 juta euro. Nah, untuk mengidentifikasinya kita lakukan 5 langkah. Identifikasi kontrak. Kontrak kan sebuah kesepakatan antara dua pihak ya. Nah, di sini Airbus sama British Airways. Jadi kontrak untuk deliver airplane. Untuk menjual pesawat. Lanjut yang kedua, identifikasi kewajiban apa saja yang harus dilakukan di kontrak itu. Ya, kewajibannya si Airbus harus mendeliver airplane, jadi harus mengirimkan pesawat. Ini cuma ada satu performance obligation. Jadi kalau misalnya ada kewajiban untuk pemeliharaan itu berarti ada 2 nanti, tapi di sini cuma ada 1. Lanjut yang kedua, identifikasi harga transaksi. Di sini udah kelihatan 100 juta euro. Lanjut yang kedua, alokasikan harga transaksi ke kewajiban yang harus dipenuhi. Di sini karena tadi itu cuma ada 1 performance obligation, udah berarti harga penjualan pesawat tadi 100 juta. Kemudian yang kelima baru recognize revenue. Jadi dia itu mengakui pendapatan ya ketika ini ya, penjualan pesawat itu telah dilakukan. Jadi ketika pesawatnya itu udah berpindah haknya itu boleh diakui. Nanti dipelajarin lagi mendetail kapan hak tersebut benar-benar berpindah. Setelah tadi belajar tentang pengakuan pendapatan, kita belajar tentang pengakuan beban. Nah, di sini itu konsepnya tergantung sih. Jadi ada beban yang sifatnya itu product cost, ada yang sifatnya itu period cost. Untuk product cost, material, labor, overhead itu memang ini ada di akuntansi biasa. Jadi produk yang kita jual ketika dia itu perusahaan manufaktur kan butuhnya ada material, itu bahan baku. Labor itu biaya tenaga kerja langsung, overhead itu biaya lain-lain yang kecil-kecil kayak misalnya di pabrik kayu ya berarti ada paku, ada lem seperti itu. Intinya dia terkait dengan produk. Kalau terkait dengan produk, ada keterkaitan langsung, hubungan langsung antara cost sama revenue. Makanya mengakui beban itu ketika pendapatannya juga diakui. Jadi recognize in period of revenue. Jadi periode ketika pendapatannya diakui. Kan kita jualan tadi nih jualan meja misalnya. Jadi kita tadi mengakui sales revenue ketika kita sudah berhasil menjual meja. Nah, kapan kita mengakui beban? Nah, bebannya itu juga diakui ketika di periode yang sama ketika penjualan. Jadi ada cost of goods sold. Nah, ini di dalam satu periode ya. Cost of goods sold itu harga pokok penjualan atau HPP. Nah, beda lagi halnya ketika bebannya itu sifatnya period. Jadi misalnya ada salaris, ada administratif, tidak ada hubungannya dengan produk kan. Nah, di sini cost sama revenue-nya itu memang tidak berhubungan langsung. Makanya ya udah ketika memang sudah terjadi, ya diakui. Misalnya aja beban gaji nih. Ya udah ketika pekerjanya itu sudah kerja sama kita harus ngakuin beban gaji meskipun belum kita bayar. Biasanya di akhir periode sih. Nanti kita mengakui ada beban gaji pada utang gaji seperti itu. Ya. Tadi pengertian beban itu arus keluar atau pengurangan aset. Bisa juga peningkatan kewajiban akibat dari bisa kita memproduksi barang, bisa mengirimkan barang, atau pemberian jasa. Jadi bisa jasa, bisa barang. Tapi intinya beban itu yang mengikuti pendapatan, bukan kebalikannya. Jadi cost of goods sold ini itu diakui ini ngikut si sales revenue. Jadi expense follow revenue. Bukan sebaliknya ya. Namanya matching concept. Sekarang ke prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure.
Berarti segala informasi yang penting dan berguna bagi pengguna tadi harus disediakan. Nah, dari mana saja? Dari laporan keuangan, dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, CALK. Biasanya kalau di laporan keuangan perusahaan, laporan keuangannya itu cuma dikit, beberapa lembar, tapi catatan atas laporan keuangannya bisa berpuluh lembar. Terus ada informasi tambahan. Misalnya kayak hasil rapat umum pemegang saham atau manajemen, hasil rapat manajemen gitu. Nah, kan tadi nih kita pengen dapat informasi itu yang kualitasnya bagus. Nah, di situ kan berarti butuh sumber daya untuk menyediakannya. Tapi harus dipertimbangkan nih, kita tuh pengen menyediakan informasinya itu sebatas apa. Karena kan tadi butuh sumber daya, bisa butuh uang, butuh SDM yang bagus juga. Nah, intinya kendala kita untuk menyediakan informasi tadi itu adalah biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh. Jadi ada cost benefit analisisnya ya. Pembuat kebijakan dan badan pemerintah menggunakan cost benefit analisis sebelum membuat keputusan akhir atau kebutuhan akhir informasinya. Intinya supaya seimbang, manfaat harus melebihi biaya yang jelas. Nah, tadi sudah kita bahas semua, kita review lagi dari awal. Kenapa kita butuh conceptual framework? Tadi untuk pedoman ya, karena akuntansi itu semakin lama semakin berkembang, jadi supaya apa yang sudah kita buat itu tetap konsisten dari waktu ke waktu ya, udah ada dasar yang kuat terlebih dahulu. Ada dua pihak yang terlibat, pihak besar yang terlibat, ada IFRS, ada IASB sebagai penerbit IFRS, dan juga ada FASB sebagai penerbit GAAP. Nah, mereka itu butuh conceptual framework untuk supaya akuntan itu lebih mudah untuk memecahkan masalah dan supaya konsisten tadi. Nah, apa yang kita bahas di sini itu adalah yang versi IFRS. Jadi tujuan pelaporan keuangan menyediakan informasi. Apa sih informasi yang untuk siapa sih informasinya? Untuk ini ya. Yang pokok itu dua-dua, investor sama kreditur. Kemudian informasi yang bagus itu seperti apa? Ada yang pokok, ada yang sifatnya itu menambah. Yang pokok dibagi jadi dua, ada yang relevan dan representasi tepat. Yang relevan tadi hubungannya dengan pengambilan keputusan. Ada predictive value, confirmatory value, materialitas. Representasi tepat berarti harus mencerminkan yang sesungguhnya. Ada completeness, kelengkapan, netralitas, bebas dari error yang sifatnya material. Kemudian ada dapat dibanding. Kemudian yang sifatnya itu meningkatkan kualitas, ada comparability, verifiability, timeliness, dan understandability. Elemen tadi ada 5. Aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, kemudian ada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Jadi asumsinya ada kelangsungan usaha, ada kesatuan usaha, ada going concern, unit moneter, periodisitas, akrual, ada pengukuran, ada tadi historical dan fair value. Revenue recognition ketika kewajiban kerjanya sudah dipenuhi. Expense recognition ketika expense follow revenue. Dan pengungkapan penuh. Kemudian ketika menyediakan informasi tadi, perusahaan ada batasannya, yaitu batasan biaya. Nah, sekian materi terkait dengan conceptual framework. Terima kasih.